Hmm, maklum nih Imam Maya tukang ngamen lah. Kita lanjut. eh jadi hadis yang tidak memenuhi syarat itu disebut dengan hadis doif. Gitu ya. Hadis apa? Hadis doif. Nah, hadis doif ini pada dasarnya tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Sekali lagi, hadis doif ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Tetapi ada hadis doif yang bisa ditolong. Gitu. Tapi tidak terlalu masih bisa ditolong lah. Tidak memenuhi syaratnya itu masih bisa ditoleransi, yang bisa ditoleransi. Tapi kalau tidak memenuhi syaratnya pada tidak adil, kemudian bertentangan dengan Al-Quran, ada ilat, itu nggak bisa dijadikan sebagai hujah. Tetapi yang masih bisa dijadikan hujah itu adalah hadis kedoifannya itu masih bisa tertolong. Kenapa tertolong? Nah, di sini ada jalur C katakanlah ya pada hadis masyhur itu. Pada jalur A sahih lidatihi kan ya. Pada jalur B hasan lidzatihi, malah bisa naik derajatnya menjadi apa? Menjadi sahih. Pada jalur C katakanlah hadis itu doif karena salah satu rawinya ada yang lemah ingatannya atau kurang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi. Sanad itu kan titian-titian yang menyampaikan mudawin kepada matan hadis. Siapa itu mudawin? Rawiter akhir. Dialah yang membukukan hadis. Oke. Nah, pada jalur C ini doif. Tapi doifnya bisa ditoleransi. Karena pada jalur C ini bersama jalur A. Oke, sekali lagi. Pada jalur C ini bersama jalur A, maka hadis pada jalur A ini naik derajatnya dari doif menjadi hasan. Karena bersama jalur A. Jalur A itu yang sahih lidzatihi. Ini untungnya. Gitu, hadis lebih yang diriwayatkan lebih dari satu rawi atau satu jalur. Nah, doif menjadi apa? Hasan. Tapi bukan hasan lidzatihi, tetapi hasan li ghairihi gitu. Ya. Jadi hadis makbul itu ada berapa? 4 sekarang ya. Pertama hadis sahih lidzatihi, yang kedua hadis sahih li ghairihi, ketiga hadis hasan lidzatihi, keempat hadis hasan li ghairihi. Hakikatnya hadis hasan li ghairihi ini yang keempat adalah hadis doif, tetapi bisa ditolong karena tidak memenuhi syaratnya itu pada syarat yang ditoleransi gitu. Ya, sudah jelas ya sekarang jumlah hadis makbul ini bukan ahad makbul itu ada berapa? Ada 4. Tetapi yang 4 ini, yang sahih lidzatihi, yang sahih li ghairihi, yang hasan lidzatihi dan hasan li ghairihi, semuanya derajatnya apa? Dzon gitu. Walaupun bisa dijadikan sebagai hujah, tidak seperti hadis mutawatir dan tidak akan bisa naik. Jadi kalau Anda ditanya sama orang, kualitas hadis sahih itu derajatnya apa? Dzon, ya. Tidak bisa naik menjadi apa? Qat'i gitu. Inilah pentingnya kalau sebuah berita diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tak terhitung,
gitu, yang melahirkan hadis mutawatir dan hadis ahad diriwayatkan oleh sejumlah orang yang terhitung. Inilah hasil interaksi komunikasinya Nabi dengan para sahabat. Kenapa ada persyaratan seperti ini? Ini untuk menjaga kualitas hadis, karena hadis akan dijadikan apa? Hujah di situ endingnya. Ya, di situ pentingnya. Gitu. Jadi sangat selektif sekali. Nanti kapan adanya usaha selektivitas terhadap hadis? Nah, nanti kita waktu mengkaji tentang sejarah perkembangan hadis dari mulai lahir sampai apa? Sampai penulisan dan pembukuan. Ketika masa tadwin hadis, nanti kita akan pelajari. Oke. Nah, hadis-hadis dhaif yang hadis-hadis dhaif yang derajatnya tadi bisa menjadi hasan karena tertolong oleh jalur yang lain, maka inilah hadis-hadis yang dijadikan amalan gitu. Jadi dhaifnya masih tertolong. Nah, kalau dhaif yang tidak tertolong, berarti hadis dhaif tersebut diriwayatkan oleh orang yang tidak adil, kan ya. Keadilan dalam periwayatan hadis sudah kemarin ya, di mana tidak pernah berbuat musyrik, kan gitu, tidak pernah berbuat dosa besar, tidak membiasakan melakukan dosa-dosa kecil, dan tidak membiasakan melakukan pekerjaan atau amalan yang tidak berguna. Itu ukuran adil dalam periwayatan hadis. Nanti juga akan kita bahas apakah seorang rawi itu adil atau tidak, kan gitu. Kuat ingatannya atau tidak. Nanti kita bahas dalam ilmu al-jarhu wa ta'dil ketika kita membahas tentang ilmu dan kaidah hadis tentang rawi dan sanad. Akan kita bahas itu. Gitu. Jadi kita mengetahui apakah si rawi itu adil dan tidak adilnya itu berdasarkan ilmu al-jarhu wa ta'dil. Al-jarhu wa ta'dil itu adalah ilmu yang membahas tentang tingkat keadilan atau kebageran. Bager. Adil dalam periwayatan hadis kan bager, soleh. Tingkat kesolehan seorang, apakah orang itu soleh, kurang soleh, atau tidak soleh. Walaupun namanya bukan soleh. Ada orang yang namanya soleh tapi tidak. Ya maheuy wae maraneh. Aya keneh euy batuk euy. Oke. Nah, kalau seorang itu mengamalkan hadis yang mardud, itu dan mardudnya itu yang mendasar, tadi diriwayatkan oleh rawi yang tidak adil, kemudian malah bertentangan dengan Al-Quran. Itu nggak bisa diterima itu. Oke, yang bisa diterima itu adalah yang masih bersambung, tapi yang tidak bersambung tapi tidak tidak beberapa gitu. Karena persambungan sanad itu 5-6 ya. Nabi, sahabat besar, sahabat kecil, tabiin besar, tabiin kecil, sabaraha tahapan 4 ya. Kemudian tabiin besar, tabiin kecil, dan atbaut tabiin. Hadis itu sudah ditadwinkan, proses pertadwinannya dari sejak
tabiin kecil gitu. Tabiin kecil itu abad kedua Hijriah. Abad ke-1 Nabi, sahabat besar, sahabat kecil, ya. Sahabat kecil kemudian masuk pada akhir abad kedua, tabiin besar, tabiin kecil itu kan sudah. Oke, ya. Kemudian pada persambungan sanad, hadis yang kurang bersambung sanadnya itu ada 5. Sekali lagi, hadis yang tidak bersambung sanadnya itu ada 5. Maka hadis tersebut adalah hadis do'if gitu. Mana satu-satunya? 1, mu'alaq. Hadis yang tidak bersambung pada awal sanad. 2, hadis mursal. Hadis yang tidak bersambung pada akhir sanad. Kalau tadi mah pada awal sanad, sekarang pada akhir sanad. Mana pada awal sanad? Nah, pada awal sanad berarti gurunya siapa? Mudawin. Kalau mudawinnya itu adalah Bukhari, maka gurunya Bukhari. Itu pada awal sanad. Siapa akhir sanad? Akhir sanad itu adalah rawi pertama, yaitu sahabat besar. Jadi tidak bersambung pada awal sanad disebut mu'alaq. Yang tidak bersambung pada akhir sanad disebut dengan mursal. 2 ketiga, mudalas gitu. Mudalas itu adalah hadis yang tidak bersambungnya 2 gitu pada awal sanad, ya. Tapi tidak tidak kaselang gitu, kaselang. Nah, bahasa Indonesia bisa tidak berturut-turut lah, eta gini gapangi. Tidak berturut-turut apanya? Tidak bersambungnya. Kalau sanad itu katakanlah ada 5 dan 6, jadi sanad 1 dan sanad 3 nya. Eta teh naon? Mu'alaq gitu. Nanti teh. 4, munqati. Munqati itu tidak bersambungnya apa? Karena berturut-turut. Mungkin 2, 3, 4 gitu. Nah, itu munqati. Kemudian mu'dhal itu adalah pada awal dan pada akhir gitu. Tidak bersambungnya dan berturut-turut. Jadi kalau 6 itu adalah 1, 2, kemudian 5, 6. Nyambungnya hanya berapa? 4 mungkin. Nah, ini macam-macam hadis do'if karena persambungan sanad gitu. Kira-kira menurut kita mana yang bisa ditoleransi dari 5 macam hadis yang kurang bersambung atau yang tidak bersambung ini? Begitu. Oke. Hadis dhaif itu kemungkinannya ada 5. Pertama, karena rawi tidak adil. Yang kedua, karena rawi lemah ingatannya. Ketiga, karena tidak bersambung sanadnya, barusan ada 5 ya. Kemudian yang keempat, karena ada cacat gitu. Yang kelima, karena bertentangan dengan dalil yang lebih kuat gitu, atau yang bertentangan dengan hadis mutawatir dan hadis dengan Al-Quran. Ajaran Bapak ya, sama Anda sekalian membuat tugas membaca secara khusus. Di samping kemarin kan tugas setiap minggunya ya adalah catatan-catatan perkuliahan. Nah, ini tugas secara khusus. Jadi tugas
terstruktur, bukan sebuah tugas mandiri. Gitu Anda menjelaskan hadis dhaif gitu oleh 4 sebab. Ya, sekali lagi Anda bikin tugas gitu membikin macam-macam kedoifan hadis. Macam-macam kedoifan hadis. Doif karena ketidakadilan, 2 doif karena lemah ingatan, katilu doif karena ada ilat pada matan, pada sanad dan pada rawi. Yang terakhir adalah hadis doif karena bertentangan dengan Al-Quran serta penjelasannya. Oke, itu adalah tugas terstruktur sekali semester lah. Ya, Anda baca, kemudian Anda bikin makalahnya, nanti dikumpulkan pada akhir semester bersama catatan perkuliahan untuk mata kuliah hadis. Paham tuh? Minggu depan kita akan membahas tentang apa dulu ya? Sejarah perkembangan hadis dulu ya. Oke. Minggu depan kita akan membahas tentang hadis pada masa Rasul dan sahabat besar. Sekali lagi, hadis pada masa Rasul dan sahabat besar. Sahabat besar itu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi dari masa Nabi ya. Masa Nabi itu berapa tahun? 23. Di Mekah berapa? 13. Di Madinah berapa? 10. Jadi masa Nabi itu berapa tahun? 23 tahun. Nah, ketika masa itu tidak disebut apa? Hadis, tapi disebut apa? Sunnah. Sudah ya kemarin pembahasannya. Jadi ketika Nabi bicara, ketika Nabi berjalan melakukan sesuatu, itu bukan hadis tapi apa? Sunnah. Nah, hadis itu sepeninggalnya siapa? Nabi. Ya, dari mulai Khulafaur Rasyidin 11 sampai 23 apa? Hijriah. Kita akan bahas ya minggu depan. Baca dulu oleh Anda buku. Nah, kudu boga, wajib Anda punya apa? Punya buku. Kumaha rek bisa maca tuh. Dan mengerjakan tugas. Kalau tidak punya buku SD OG gitu, SD saja bukunya banyak, apalagi Anda sebagai seorang mahasiswa. Wibawana mahasiswa teh lain motorna alus, lain kendaraan alus, tapi sebanyak apa buku yang dimilikinya. Tentunya nanti buku yang dimiliki itu dikumaha, dibaca, lain dibeli hungkul. Paham tuh? Oke, begitu mungkin pertemuan kita hari ini. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam proses belajarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.